Hai Sobat Atax, ketemu lagi dengan saya Purwadi Nugroho di channel YouTube kesayangan kita, Atax Indonesia. Kali ini kita akan bahas tentang perubahan-perubahan atau poin-poin perubahan di PP 55 tahun 2022 kemarin yang diluncurkan oleh pemerintah Indonesia akhir tahun kemarin. Nah, apa aja sih perubahan-perubahannya? Kita akan simak sama-sama ya. Oke, perubahannya yang pertama adalah pengenaan PPh bagi WNA. Jadi apakah WNA itu boleh menikmati tarif perpajakan yang sama seperti kita, yaitu WNI dan juga subjek pajak dalam negeri? Jawabannya bisa, tetapi adalah ada ketentuan-ketentuan lebih lanjut. Jadi sebenarnya WNA itu berlaku aturan subjek pajak dalam negeri dan juga subjek pajak luar negeri. Kapan dia jadi subjek pajak dalam negeri? Ketika dia sudah berada di Indonesia lebih dari 183 hari, berniat tinggal di Indonesia, mempunyai tempat tinggal permanen di Indonesia, artinya dia sudah bisa menjadi yang namanya subjek pajak dalam negeri. Nah, akan tetapi ketika dia masih tinggal kurang dari 183 hari dalam setahun berada di Indonesia, dan tidak punya tempat tinggal permanen, artinya dia tidak memiliki niat untuk tinggal di Indonesia, harusnya dia menjadi subjek pajak luar negeri. Subjek pajak luar negeri tidak wajib untuk lapor dan juga bayar PPh tahunan di Indonesia. Tetapi kalau dia sudah menjadi subjek pajak dalam negeri, di saat itulah ia menjadi mempunyai NPWP dan juga berkewajiban untuk melaporkan dan juga membayarkan pajaknya di Indonesia. Yang menjadi masalah adalah Indonesia itu menganut sistem worldwide income, satu cara metode perhitungan penghasilan yang dihitung ketika kita mempunyai penghasilan dari seluruh dunia, dihitung ulang di Indonesia, lalu dikurangi dengan kredit pajak luar negeri PPh pasal 24 yang sudah dipotongkan di negara-negara asal, akan dihitung ulang lagi di Indonesia. Nah, itu yang menjadi satu, dalam tanda kutip, mungkin momok atau ketakutan tersendiri bagi WNA yang mempunyai NPWP di Indonesia maupun juga warga negara Indonesia yang mempunyai penghasilan-penghasilan dari luar negeri. Sebenarnya ada aturan khusus mulai dari aturan Omnibus Law kemarin yang ini sudah diturunkan menjadi PP alias Peraturan Pemerintah Nomor 55. Kita akan membahas ya khususnya tentang pengenaan PPh bagi WNA. Warga negara asing yang telah menjadi subjek pajak dalam negeri atau SPDN itu nantinya akan dikenai hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia dengan syarat A. Mempunyai keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan B. Berlaku selama 4 tahun pajak yang dihitung sejak menjadi subjek pajak dalam negeri, termasuk dalam pengertian penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia berupa penghasilan yang diterima atau diperoleh WNA sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan di Indonesia dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan di luar Indonesia. Ketentuan di atas tidak berlaku bagi WNA yang memanfaatkan P3B antara Indonesia dan juga P3B tempat WNA memperoleh penghasilan dari luar Indonesia. Jangka waktu 4 tahun itu dihitung sejak WNA pertama kali menjadi subjek pajak dalam negeri Indonesia. Nah, keahlian tertentu itu apa aja sih? Nah, ternyata WNA dengan keahlian tertentu meliputi tenaga kerja asing alias TKA yang menduduki pos-pos jabatan tertentu dan juga peneliti asing yang wajib memenuhi persyaratan-persyaratan mengenai A. Penggunaan TKA yang ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja, atau B. Peneliti asing yang ditetapkan oleh Kepala BRIN. Keahlian tertentu meliputi A. Memiliki keahlian di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau matematika yang dibuktikan dengan 1. Sertifikat keahlian yang diterbitkan oleh lembaga yang telah ditunjuk oleh pemerintah Indonesia atau pemerintah asal tenaga kerja asing. 2. Mempunyai ijazah pendidikan dan atau 3. Mempunyai pengalaman kerja sekurang-kurangnya 5 tahun di bidang ilmu atau bidang kerjasama yang sesuai dengan bidang keahlian tertentu, dan juga mempunyai kewajiban untuk alih pengetahuan. Nah, ketentuan pengenaan tata cara mengenai pajak penghasilan bagi WNA ini juga diatur dalam PMK 18 tahun 2021. Oke guys, kita sambung di part 2 ya untuk informasi-informasi yang lebih lanjut tentang PP 55. See you.